semua, perkenalkan nama saya Rika Tera Citra. Saya biasa dipanggil Citra. Saya dari kelas 22 IK 9 dengan NIM 22963153. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial, dan saat ini saya berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Asal daerah saya dari Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan usia saya sekarang 22 tahun. Video ini dibuat untuk mengumpulkan ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan yang saya tempuh di semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar pengalaman saya pribadi ketika saya menjadi seorang pemimpin. Saya pernah menjadi seorang pemimpin di beberapa kesempatan. Yang pertama, Wakil Ketua Umum Tenta Choir. Yang kedua, Ketua Divisi Alto Tenta Choir. Yang ketiga, Ketua Divisi Seni LDK OSIS dan Ekskul SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Yang keempat, menjadi mentor di Divisi Vokal Musikalisasi. Dan yang terakhir, ini adalah pengalaman yang baru saya dapatkan di tahun ini, yaitu menjadi mentor di kelompok Jenderal Sudirman pada kegiatan PPM Amikom 2023. Untuk pembahasan video ini, saya akan membahas lebih spesifik ketika saya menjadi seorang wakil ketua umum di Tenta Choir. Dan untuk jenis organisasinya sendiri, Tenta Choir merupakan ekstrakurikuler SMA Negeri 10 Kota Tangerang yang bergerak di bidang seni, terutama seni musik dan seni vokal, yaitu paduan suara. Visi yang saya terapkan pada saat itu adalah saya ingin menjadikan paduan suara SMA Negeri 10 Kota Tangerang sebagai wadah bagi siswa-siswi dalam mengasah kemampuannya di bidang seni musik, terutama bernyanyi. 3 misi yang saya terapkan. Yang pertama, meningkatkan prestasi paduan suara SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Yang kedua, mengajak tiap anggota untuk aktif dalam berpartisipasi. Dan yang terakhir, ketiga, mempererat tali persaudaraan paduan suara SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Strateginya sendiri sebenarnya kami susun bersama, yaitu para petinggi di ekstrakurikuler Tenta Choir, yaitu ada ketua, lalu saya sebagai wakil, sekretaris, dan bendahara. Tujuannya agar kita bisa mewujudkan visi dan misi bersama. Yang pertama, mengikuti perlombaan paduan suara. Yang kedua, mendorong vokal grup dan solo vokal. Yang ketiga, suportif itu wajib. Yang keempat, tiap anggota diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran untuk pengurus dan petinggi. Dan yang kelima, adanya sistem reward dan punishment. Semua berawal ketika saya menjadi anggota aktif di Tenta Choir. Ya, saya senang aja ikut latihan. Saya juga kalau misalnya ada Tenta Choir harus tampil di sekolah, saya juga ikut tampil. Saya juga senang bantu-bantu ini itu. Di luar Tenta Choir, saya juga sering tampil di sekolah, entah sebagai MC, sebagai vokalis band, ataupun sebagai solo vokal. Ya, saya senang aja tampil di sana, karena menurut saya bernyanyi itu adalah cara saya menyampaikan pesan saya, seperti itu. Karena hal tersebut, akhirnya saya dinotis oleh pembina atau coach saya pada saat itu, namanya Pak Michael. Pak Michael ternyata menyampaikan ke Kak Angel atau ketua yang menjabat di periode sebelum saya, bilang kalau saya dijadikan saja sebagai kandidat menjadi ketua di periode selanjutnya. Akhirnya Kak Angel nanya ke saya, apakah saya bersedia? Tentu aja saya jawab, mau Kak, mau banget. Akhirnya setelah saya setuju, terkumpullah 4 orang yang terpilih menjadi kandidat. Jadi di sana kita disuruh bikin visi misi, lalu gimana sih caranya menjadi ketua yang baik. Setelah dibikin visi misi dan diajarkan bagaimana menjadi ketua yang baik, akhirnya ada sistem voting. Jadi voting ini dilakukan oleh semua anggota paduan suara. Dan alhamdulillahnya saya menjadi wakil ketua umum di Tenta Choir. Alhamdulillahnya, visi dan misi Tenta Choir berjalan dengan baik berkat adanya strategi yang baik juga. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika saya menjabat di era tersebut, lebih banyak mengikuti kegiatan perlombaan dan meraih beberapa prestasi dibandingkan dengan era jabatan sebelumnya. Karena menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah, jadi kita harus tahu gimana sih cara supaya anggota ini mau mendengarkan apa kata kita dan bisa menjalankan visi misi organisasi kita.
Yang pertama, seorang pemimpin itu wajib banget punya kemampuan persuasif yang baik. Tujuannya supaya anggota kita mau mendengarkan dan mau mengikuti apa kata kita, selagi itu hal-hal baik ya. Yang kedua, seorang pemimpin harus siap yang namanya dikasih kritik dan dikasih saran oleh anggotanya. Jangan diambil hati, karena kritik dan saran itu berguna banget untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menempatkan diri sesuai dengan kondisi. Jadi kita boleh kok sesekali jadi pribadi yang have fun, ceria, tapi kalau waktunya serius ya kita harus serius. Tujuannya apa sih kayak gitu? Tujuannya supaya kita terlihat lebih berwibawa. Jadi kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan kondisi. Yang keempat ada memberikan reward dan punishment. Tujuannya supaya orang-orang yang bekerja di bawah kita dapat menjadikan hal tersebut adalah motivasi. Yang kelima adalah merimain bahwa visi misi kita itu adalah bekerja sama dan meraih banyak hal baru, terutama prestasi. Jadi ketika kita sudah merimain mereka, secara nggak langsung mereka akan ingat, oh iya tujuan kita adalah ini. Semua berawal ketika kami akan mengikuti perlombaan di universitas yang ternama di kota Jakarta. Pada saat itu kami memang tidak punya kostum yang proper untuk mengikuti kegiatan perlombaan. Kalaupun ada, kostumnya jumlahnya kurang dan ukurannya pun bisa dibilang sangat terbatas. Pada saat itu, ketua, wakil saya, lalu sekretaris bendahara dan tim wardrobe dari paduan suara pun menyetujui bahwa memang kami butuh kostum baru. Akhirnya kami menyampaikanlah berita ini ke para anggota. Namun ternyata hal ini membuat sebuah konflik, ya, perdebatan di sana sini. Karena hal ini jujur sebenarnya pada saat itu membuat saya sangat-sangat pusing dan teman-teman saya yang menjabat di era tersebut. Akhirnya kami mengambil keputusan bahwa setiap orang yang ingin berpendapat harus memiliki argumen yang kuat. Kenapa mereka pengen kostum yang ini? Lalu apakah cocok dengan kita-kita? Mengingat kita waktu itu masih mengeluarkan budget sendiri dan tidak disponsori oleh pihak sekolah. Dan akhirnya setelah kami sampaikan, terkumpullah beberapa orang-orang yang memang argumennya cukup kuat. Lalu kami adakan voting dan akhirnya kami bisa membeli seragam sesuai dengan yang kami mau dan para anggota mau. Demokratis. Tujuannya agar tiap anggota dapat menyampaikan pendapat, aspirasi, dan argumen yang dianggap dapat membantu Tenta Choir. Transformasional memiliki 5 faktor utama, yaitu attention, communication, trust, respect, dan risk. Karena kelompok tidak bisa berjalan jika tidak ada 5 faktor tersebut. Transformasional juga mengedepankan perkembangan skill, inovasi, kreatif, dan kerjasama yang kuat agar kelompok dan organisasi dapat maju bersama-sama. Dan yang terakhir, transaksional. Sistem reward dan punishment yang akan diberikan kepada anggota berdasarkan kinerja mereka. Tujuannya supaya dijadikan sebagai bahan untuk motivasi dan sebagai bentuk teguran jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Oke, tadi saya sudah menyampaikan pengalaman apa saja yang pernah saya ikuti sampai akhirnya saya bisa menjadi seorang pemimpin. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video saya. See you di next video. Bye!